Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalahu ba'dah wa ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa Allah ridha kepada kita semua. Kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita membahas kaitannya dengan basirah, yakni mata hati untuk melihat hal-hal yang menjadi janji Allah seolah nyata di depan mata, kurang lebih begitu. Jadi memaknai basirah itu ada yang menggunakan makna sangat daki-daki, ada yang menggunakan makna sederhana. Saya lebih suka menggunakan makna yang sederhana. Contoh begini, dianalisa dengan mata kepala yang namanya 200.000, 100.000 buat sedekah, maka tinggal berapa? 100.000. Berarti sedekah mata kepala melihat mengurangi harta. Tapi dengan basirah mata keimanan justru menambah harta. Kurang lebih begitu. Sehingga orang yang dengan keimanan yang kuat, dia itu sedekah tidak sedikit pun khawatir akan terkurangi hartanya. Justru mantap akan semakin bertambah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cek tes. Suara saya jelas? Kemudian sholat malam menggunakan analisa biasa itu ngerepoti urip, memberatkan hidup. Wong yo wis wayah turu dadah tangi. Tapi kalau menggunakan analisa iman, justru itu ngendeng-ngendeng urip. Pekerjaan siang, apabila orangnya suka bangun malam, itu nanti siangnya itu akan banyak dimudahkan melalui malaikat-malaikat Allah. Nah, itu namanya basirah. Orang yang basirahnya kuat itu melakukan sholat malam jadi gampang saja, enteng saja. Kenapa dia tidak melihat sholat malam sebagai ngerepoti urip, tapi justru ngenteng-ngenteng, gampang-gampang urip begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh lain lagi, meminta maaf itu kalau dalam analisa biasa gengsi, menurunkan martabat, gitu ya. Tapi dalam analisa iman, meminta maaf, memberi maaf, justru ini bermartabat, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehari semalam kita berapa jam? 24. Kalau saya kurangi 1 jam dari 24 jadi berapa? 23. Tapi kalau 1 jam itu buat membaca Al-Quran, analisa biasa mengatakan jadi 23. Tapi analisa iman mengatakan 24 dikurangi 1 jam untuk baca Quran bisa menjadi 25, bisa menjadi 30, bisa menjadi lebih dari itu. Uripe longgar,
keberkahan waktu itu paling kerasa bagi orang akhir zaman telah diambil. Ngerti-ngerti Jumat, ngerti-ngerti Jumat, ngerti-ngerti sore, ngerti-ngerti sore. Nek jenengan ngerti-ngerti napa? Akhir bulan ngoten. Dan sebagainya. Cepet. Sampai ya Allah, tilik tonggone meninggal dunia ini lho ra sempat. Ya. Boro-boro kondangan. Ya. Boro-boro melakukan ini itu dan sebagainya. Boleh jadi Allah telah mengambil keberkahan waktu. Tapi bagi orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala kasih keberkahan waktu, ya Allah, ngaji sempat, nggih, tilik tonggo sempat, enak gitu. Ini kan ada orang kalau diajak ngaji itu, ngaji ini dina apa? Senin, kuwi pas ramene pol kuwi oke gawean Selasa. Lah kan ana tamu nek Selasa. Ya wis Rebo meeting. Kemis lah kuwi. Kemis ki biasanya aku ana gawean anyar. Jumat hari pendek kuwi. Sabtu libur. Minggu lah kuwi kan libure ora rampung. Ngerti-ngerti mati gitu. Nauzubillahi min. Orang kalau dicabut keberkahan waktunya oleh Allah, ya wah, sumpah. Oleh karena itu, dalam analisa iman, orang meluangkan waktu untuk Quran, untuk ngaji, untuk ilmu, itu justru menambah waktu. Nah ini namanya basirah, Pak. Kemarin sudah kita bahas, masih ingat ya? Atau masih lupa? Semoga masih lupa, amin. Dan ngaji masih ingat insya Allah. Baik, itu kemarin. La basirah itu bergantung apa? Akan redup. Redup ini atau akan terang tergantung apa? Kemarin sudah kita bahas. Ijtihaduka fima dumina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasul basirati minka. Nah, kalau saya bahasa sederhanakan, semakin kita sering menuntut Allah untuk sesuai selera diri kita, semakin membuat basirah kita ini redup. Semakin kita menuntut diri kita sendiri agar sesuai dengan kehendak Allah, maka basirah kita akan semakin terang. Ya. Umumnya kita ini menuntut diri agar sesuai dengan Allah atau menuntut Allah agar sesuai selera diri. Nah itu ditanyakan. Kalau semakin kita ngatur Gusti Allah, nanti semakin basirah kita ini semakin redup. Jadi waktu ini cepat tepat. Tapi ketika kita menuntut diri kita untuk sesuai apa yang Allah perintahkan, untuk sesuai apa yang Allah kehendaki, selera-selera diri kita ini kita hilangkan atau minimal kita lebur pada apa-apa yang Allah sukai, pada apa-apa yang Allah ridhoi. Lakukan sesuatu bila hal itu memang Allah cintai, itu nanti enak. Ngopo Pak, kok sampean nek karo customer itu kok sopan dan sebagainya? Apa biar sampean itu laris atau biar sampean itu dapat tambahan atau enggak? Saya itu sopan kepada pembeli, pelanggan atau siapapun, tersenyum itu karena memang yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Udah selesai. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Istri misalkan, ngapa kok sampean iki nek dong pas garwane kundur kok langsung dadak macak sing ayu ya, wangi, nyambut di depan rumah, begitu salim dulu dan sebagainya. Pen bulanane tambah. Inilah yang Allah cintai sehingga aku lakukan. Insya Allah mboten kecewa. Tapi kalau mengharapkan bahagia pada suami, Mbak, saya kasih kabar, suami ini mumpet tiap dino. Alias haraplah bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah nanti uripe penak longgar, ngelihat perintah Allah itu melihat sesuatu yang cerah.
Ngelihat tahajud, oh ini sing enteng-enteng murid. Ngelihat puasa, oh ini yang membuat urusan simpel. Ngelihat sedekah, ini yang bikin rezeki ditambah. Orang-orang itu, nah, itu basirahnya muncul. Sudah, itu kemarin sudah kita bahas. Kita akan membahas yang hari ini. Namanya juga ngaji rutin. Jadi yang kemarin diulas dikit tambahin lagi. Kemarin diulas dikit tambahin lagi. Insya Allah nanti khatam setelah 8 tahun. Nah di sini 2 pekan sekali. Nah sepekan sekali saya yang dilalah tidak bisa. 2 pekan sekali. Karena biasanya kalau yang sepekan sekali hitungannya kemarin itu 4 tahun hatam. Kalau sudah hatam biasanya saya berangkat ke Mesir. Nah, ini yang di masjid-masjid pas hatam, jadi September sudah langsung berangkat ke Mesir untuk di ke tempat penulis kitab ini, yakni Syekh Ibnu Athaillah Iskandari. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. La yakun ta'akhuru amadal 'ata' ma'il ha'i fid du'a mujiban liya'sik. Jangan sampai tertundanya sebuah permohonan pada dirimu, padahal engkau sudah menyertai dengan kesungguhan doa, mujiban liya'sik, membuat engkau ini putus asa. Seperti yang sudah pernah saya singgung, bahwa kalau berdoa itu jangan hanya berdasarkan karep, butuh, selera diri, tapi seperti hadis Rasulullah saja, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intinya adalah ibadah. Sebab kalau doa hanya karena keinginan, hanya karena kebutuhan, jawabannya 2. Nek segera dikabulkan terus lali, nek suwi ora dikabulkan terus minal mutungin. Betul atau tidak? Kita sering minal laliin atau minal mutungin? Nah, betul. Bagaimana agar tidak mutung? Ini ngaji santai saja. Ada satu hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala idza ahabballahu, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut itu suaranya dirindukan, sehingga boleh jadi tidak segera dikabulkan. Dan ada pula seorang hamba yang suaranya itu bising di langit sehingga segera diberi. Boleh jadi seperti itu. Terus ngene lah, nek diceritani logika sing paling gampang, nek jenengan di rumah makan, kemudian ada pengamen sing suarane surat cetha. Ora kena. Terus kemudian genjrengane cepratak ora karu-karuan. Maka segera jenengan akan ambil uang receh sing paling receh. Saya tanya, agar apa? Ndang lunga. Bukan karena saya kan, tapi ndang lunga, biar segera pergi. Lain cerita apabila ada orang yang ngamen ku enak, Pak. Suarane apik. Jajal sholawatan. Sholawatan sing kuno-kuno ya iso. Sholawatan sing kekinian ya enak. Korek jal mas. Ternyata korek ya iso. Saya tanya, segera dikasih atau nanti dulu? Nanti dulu. Dikasihnya dikit atau besar? Besar. Maka malam itu Pak, jenengan wis ngaji model-model kok ngene iki Pak, ya diusahake ya nek bangun ya jangan
pas subuh lah, yo sadurunge subuh. Habis itu saya husnudon. Ini wajah-wajah jam 2 katanya. Jam 2 bangun kamar mandi terus ya jam-jam berapa, jam 4 begitu bangun, terus habis itu ngamen di hadapan Allah. Ngamennya yang nikmat, yang lama, tidak usah tergesa-gesa. Istighfar, baca Quran, sholawat. Kok lama tidak dikabulkan? Ini suara kita dirindukan oleh langit. Pasti dikasih yang lebih istimewa. Kok bisa demikian? Nah, saya lanjutkan. Fama dhamina lakal ijabah fima yaqtaru laka fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Karena ijabah itu urusan Allah. Allah akan mengijabah berupa apa-apa yang Allah kehendaki, bukan apa-apa yang kau selerai. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang paling paham terhadap diri kita melebihi diri kita sendiri. Itu dikunci itu. Allah zat yang paling paham kepada diri kita melebihi diri kita sendiri. Enggak, saya yang paling tahu diri saya. Alah, gaya. Kita ini kadang-kadang sering loh merevisi keputusan diri sendiri, betul ya? Ketok iki mantep ora karuan, barang no rong minggu terus aku ini keliru. Jane wingi ngene ya. Nah, itu membuktikan kalau kita ini enggak tahu persis tentang diri kita. Betul atau tidak? Oh, kita ditanya kapan mati kita aja tidak ada yang tahu. Nek Gusti Allah kan ngerti. Maka ada orang meminta sesuatu A, B, C, D, E, F, G misalkan dongane ya Allah, saya cuma memohon satu ya Allah, semoga istri saya mau kalau saya nikah lagi. Pemene ngono ya. Ki umpama. Biasane bapak-bapak terus ora ngantuk ngono. Umpama. Lha kok ndonga suwi ya ora dikabul-kabulke. Saya tanya, doa itu sia-sia atau tetap bermanfaat? Bermanfaat. Minimal ngadepi lho ndongane iki lho, ngibadahe wis dadi ibadah. Wis dadi ibadah. Ya enggak usah doa sing itulah, doa yang lain misalkan ya Allah anakku lo kok belingmen atau apa sebagainya. Terus berupa apa? Berupa sesuatu yang paling Allah nilai itulah rahman, yang paling Allah nilai itulah kebaikan untuk seorang hamba. Ternyata turunnya berupa apa? Turunnya berupa setiap hari istrinya justru semakin solihah. Jadi akhirnya suami, aku kata istri kepinginan popokan yang bojoku solihah, bisa. Atau bisa berupa pula begini Pak, ini star, ini finish, kita itu tidak tahu. Ternyata kita posisinya wis mepet-mepet. Sehingga apa yang paling diturunkan oleh Allah, maghfirah, itu lebih kita butuhkan. Atau seseorang berdoa tentang dunia, ya Allah paringi rezeki gampang ini dan sebagainya. Allah tidak kabulkan. Kabulnya rupa apa? Rupa anak sing soleh-soleh. Bisa. Tapi doa itu tetap kudu terus. Doa itu tetap kudu terus. Lah sing paling gampang adalah berdoa bukan sebagai agar Allah mengikuti selera kita, tapi kita berdoa adalah dalam rangka mengikuti yang oleh Allah perintahkan, mengikuti apa yang oleh Allah perintahkan. Sehingga dungane siji ora aneh-aneh, nomor 2 dungane kuwi ora kemerungsung. Sallallahu alaihi wasallam. Doanya ndak kemerungsung. Ya, sing paling gampang kayak yang ada di sholat istikharah itu loh. Terakhir-terakhir dikasih kata-kata, ya Allah bila semua itu adalah baik menurutku, duniaku, akhiratku, agamaku, maka ya Allah engkau kabulkan. Bila tidak ya Allah, maka beri yang terbaik dari apa yang aku ucapkan. Orang terus bila tidak ya Allah ispi carane bukan. Ya, kadang-kadang cok ngeyelan cah nom-nom ya Allah bila dia jodohku ya Allah
dekatkan dengan diriku ya. Bila tidak ya Allah, jadikan jodohku ya. Itu versi ngeyel. Nah, ya. Kalau toh memang harus versi ngeyel, caranya adalah menggunakan cara yang dilakukan oleh Abu Nawas. Ya Allah, saya telah lama berdoa tentang jodoh dan belum juga Engkau kabulkan ya Allah. Sudahlah, kalau masalah saya tidak menikah tidak ada masalah. Tapi saya kasihan ibu saya ya Allah. Ibu saya adalah seorang wanita yang solihah, yang baik ya Allah. Kasihan ya Allah, beri dia seorang menantu yang cantik. Apa doa ini? Abu Nawas. Nah, monggo kalau soal detail doanya silahkan. Tapi yang paling ideal Pak, sebenarnya doa itu adalah sesekali monggo panjenengan detail. Tapi lebih banyak doa-doa yang bernuansa rahmah. Kenapa? Karena itu menjadi luas. Ingat, misalkan Nabi Ayub alaihissalam. Ini beliau berdoa, bukan berdoa sehat Pak. Kalau berdoa sehat, kasih sehat, selesai. Kenapa? Karena doa semakin detail itu justru semakin mempersempit pemberian Allah. Nek penak adalah kayak Nabi Ayub. Rabbi inni massani dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya dalam kondisi seperti ini dan Engkau adalah yang paling rahim, yang paling pengasih di antara yang kasih. Sudah selesai. Hasilnya apa? Bukan hanya sembuh, dikasih lagi itu harta yang dulu pernah hilang, perkebunan yang pernah hangus dikasih lagi, kemudian keluarganya kembali, anaknya dikasih lagi. Maka doa-doa Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah memperluas keterkabulan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ditambah lagi orangnya ndak nanya, langsung aja. Dikit-dikit. Ditambah lagi jenengan pernah lihat di juz 1 itu loh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Benar ya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula ila akhir. Kala itu Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai khalifah fil ardh, dan setiap kita ini khalifah fil ardh, orang yang memakmurkan bumi. Kemudian malaikat itu ceritane komplain. Ya bukan komplain sih, mempertanyakan. Loh, kenapa bukan kami ya Allah, padahal nahnu nusabbihu wa nuqaddim bisulam. Kami ini yang setiap hari bertasbih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyodorkan kepada para malaikat dan kepada Nabi Adam nama-nama. Nama apa? Nama apapun yang ada di bumi. Disebutkan oleh Imam Suyuti termasuk nama-nama pohon, nama orang gelegean, nama orang ngentut besar, ngentut kecil dan sebagainya. Kemudian itu disodorkan kepada para malaikat. Ternyata malaikat tidak tahu. Dan gitu tuh. Sing tahu adalah Nabi Adam dan anak cucu. Alhasil kalau kelas doanya orang awam, servernya itu malaikat Pak. Servernya sedang malaikat. Nah kalau servernya malaikat dan malaikat itu tidak tahu istilah-istilah apa-apa yang ada di bumi, maka ini rotok blank ceritanya. Ya Allah berikan kepadaku lunas hutang. Malaikat ngerti hutangnya apa toh kuwi Pak. Tapi kalau Rabbi firli, ini masuk servernya. Understand? Rabbana atina fid dunya hasanah, masuk servernya. Ya Allah berikan kepadaku seorang jodoh sing gede dhuwur putih. Ini malaikat servernya. Sing paling enak menggunakan bahasa-bahasa yang ada di Quran, yang ada di hadis, yang ada dalam bahasa-bahasa para malaikat. Walau tidak semua ulama setuju, tapi saya termasuk yang menyetujui itu.
Sesekali saya berdoa, ya Allah berikan ini. Tapi lebih banyakin Rabbana atina, Rabbana hablana, insyaallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir. Wa fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Doa itu akan Allah kabulkan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita ingini. Pada waktu yang apa? Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita ingini. Itu kasih contoh yang paling gampang. Saya itu pernah dikomplain orang, ya Allah Ustadz, saya itu sudah doa komplit, sholat sudah, tahajud sudah, sedekah sudah, ngaji ya terus. Ini biasanya nek sing wis ngono kuwi kan biyen awal-awale ora tau nang masjid, suwi-suwi nang masjid, barang nang masjid, tapi kok ora ana perubahan apa-apa, suwi-suwi bosen dadi wong soleh kadang-kadang. Minal apa tadi? Mutuni ya. Suwi-suwi mundur teratur. Kan ya ono model seperti itu. Ada atau tidak? Ada kan? Nah, karena saya dikomplain seperti itu, saya bilang, dilalah dia bawa anak kecil. Pak, Bu, putrane jenengan nek tadi pagi belum sarapan, terus ini minta rujak gitu, dikasih enggak? Oh ya udah enggak usah dikasih. Jenengan padahal bijaksana, saya bijaksana. Baiknya dikasih enggak? Ya enggak. Minta rujak loh, enggak boleh. Belum sarapan loh. Kenapa? Orang tuanya nanti bikin sakit perut, bikin mules. Oh ya sudah. Lah kalau di waktu siang, ya, enggak di waktu pagi-pagi, siang dia sudah main, sudah sarapan, ngelihat nangisnya tadi pagi itu dikasih enggak rujak? Oh tak tambahi es krim malah. Ya sudah itu. Ya sudah. Diri kita ini kadang-kadang mentergesa-gesai doa. Padahal doa itu kalau dikasihkan sekarang malah bikin mules. Cuman ya ora salah ndonga terus, yang penting aja kemrungsung. Gusti Allah yang paling tahu waktu gitu aja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangankan kelas kita, kelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah seperti itu. Kala itu Rasulullah bersama 400 sahabat mau masuk ke Mekah untuk haji. Berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Bisa masuk Mekah. Masuk sudah menggunakan kain ihram itu. Jenengan yang sudah pernah haji atau pernah umroh, kalau masuk ke Mekah, orang ihram mulai niat ihram, mulai pakai ihram sejak di mana mikotnya? Bir Ali. Jauh enggak dari Mekah? Jauh banget. Capek luar biasa. Itu enggak pakai bis zaman Rasulullah. Pakainya apa? Unta yang jalan kaki 400 orang, koyo ngopo capeknya. Wong kita pakai bis aja selak kuatir ini sing wis ndak nyaman luar biasa lah. Begitu sampai dekat dengan Mekah, pas di sekitar Hudaybiyah, sekitar apa? Hudaybiyah, itu Rasulullah SAW dihadang dan tidak bisa masuk Mekah. Padahal beliau dapat keputusan untuk bisa masuk Mekah itu ya melalui mimpi, yang mimpinya itu mimpi beliau kan mimpi wahyu toh itu karo mimpine dhewe. Dhewe mimpi uyak-uyak ulang kan ya. Ini mimpinya Rasulullah bahwa tahun itu bisa masuk Mekah. Sahabat seneng karena sudah sekian tahun. Orang-orang yang asli muhajirin ketika mau pulang kampung itu kan malah seneng ira karuan. Tapi begitu belum mau masuk Mekah nggak bisa. Saya tanya, kecewa enggak? Kecewa luar biasa. Orang-orang yang dengan keimanan tipis itu kira-kira yang ngomongin, waduh, Nabi kok ngono ya. Untung jenengan kita semuanya itu ndak ikut pas itu. Kira-kira pas melu piro? Termasuk panitia pelaksana atau panitia pemaitu? Panitia pemaitu jelas tuh. Ya. Kemudian ada yang memberanikan tanya sama Rasulullah. Kala itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya Rasul, kenapa kita tidak masuk? Padahal ini sudah wahyu dari Allah. Engkau sendiri yang menghabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi ditunda dan sebagainya? Rasulullah jawab itu santai saja. Saya adalah hamba Allah.
kita adalah hamba Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Terus kemudian ta'alud, singkatnya begitu, ada agak sedikit panjang tapi singkat. Luar biasa. 1 tahun berikutnya atau tahun depan bukan hanya haji dan umroh, bukan hanya 400, 10.000 bisa masuk dalam acara dalam event terbesar umat Islam namanya Fathu Mekah. Jadi ditunda 1 tahun, tapi untuk lebih gayeng, untuk lebih nikmat, untuk lebih istimewa. Itulah Rasulullah. Itu saja ditunda, apalagi kelas kita, kelas. Makanya pas ketunda-tunda itu keterkabulan dari Allah biasa saja. Jangan bilang sama istri insya Allah tahun ngarep atau bulan depan akan ada, atau tanggal 6 dek kata ana rezeki gede. Pas begitu tanggal 6 kok ternyata urung ono, kan istri biasa tanya, "Dimas jare ana rezeki gede." Jenengan jawab, "Aku adalah hamba Allah." Kita adalah hamba Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Sebenarnya ada sesi munajat, tapi ini sudah jam 4, insya Allah 2 minggu mendatang ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.